Memalukan, Gus Baha, Miftahul Akhyar dan para kiai lainnya ditipu mulut Gedabrus Baklawi Mustafa. Mengaku pernah dikepung ribuan orang, tapi tak ada seekor pun dari kaum Sukibin yang merekam peristiwa yang sebegitu dahsyatnya. Kejadian fitnah yang rame di mana-mana iki nun sewu, kula mboten ngomong mawon, kula mboten jawab, kula mboten kepingin rame. Tapi imbasnya dahsyat. Kula niki sampai dikepung di pondok gak bisa keluar dengan ribuan orang. Cuma gak wani diviralake mawon. Niku diundang NU ya, ten Trenggalek. Ketika mau ceramah dilarang ceramah. Wah, akhirnya kalau dikepung, cak elek ini kan gini putunilah semua tuh ya duit dong. Aku mau coba sing uang delok gak ketok. Mandi Pak, dikepung ribuan itu. Niki lek sampai viral, pasti wong-wong sing kepung aku yo ero lah. Menjadi pemeluk agama Islam, apakah telah menjadikan para manusia kehilangan akal warasnya, kehilangan nalar serta logika yang telah dikaruniakan oleh Allah Ta'ala, sehingga bagian otak kritis mereka tidak mampu lagi menyaring serta mengkritisi segala informasi yang masuk ke dalam otaknya. Jika orang yang menyampaikan informasi tersebut dianggap sebagai seorang ulama, terlebih lagi diyakini sebagai keturunan baginda Rasulullah, meskipun keyakinan itu cuma berdasarkan husnuzon atau prasangka belaka. Di zaman sekarang, seorang Habib ditolak ceramah, bahkan katanya sampai dikepung hingga ribuan orang, tapi tidak ada satupun pemberitaan, tidak ada satu orang pun yang merekam kejadian. Maka anak SD pun yang belum disunat pun, dia pasti akan berkata bahwa itu adalah cerita dusta, cerita Gedabrus yang dikarang oleh manusia yang mulutnya sudah terbiasa mengeluarkan kata-kata dusta. Namun anehnya, sekelas Gus Baha, Rois Am PBNU Miftahul Akhyar dan para kiai lainnya bisa-bisanya mendengarkan cerita tersebut dengan penuh rasa percaya. Bahkan Gus Baha malah ikut-ikutan menimpalinya, seolah cerita Gedabrus yang diceritakan oleh Baklawi Mustafa itu adalah sebuah kejadian nyata. Tanyakan kepada Gus Baha dan para kiai yang percaya kepada cerita Gedabrus Baklawi Mustafa, masuk akalkah di zaman yang semua orang pasti memegang handphone di tangannya? Di masa yang ketika ada peristiwa sekecil apapun yang menyangkut tentang kaum Habib, beritanya akan langsung menyebar kemana-mana. Tapi justru ada peristiwa besar, seorang Habib ditolak ceramah, bahkan dikepung hingga ribuan orang, tapi tidak ada satupun dari ribuan manusia yang mengepung tersebut merekam kejadiannya. Pertanyaannya, di mana akal waras Gus Baha sehingga dia malah ikut-ikutan menimpali cerita Gedabrus yang disampaikan oleh Baklawi Mustafa? Cerita Gedabrus Baklawi Mustafa bahkan tidak sampai di situ saja. Masih di panggung yang sama, Baklawi Mustafa melanjutkan cerita Gedabrusnya bahwa mobilnya pernah dihantam orang satu kampung yang jumlahnya mencapai ribuan orang juga. Yang lagi-lagi, peristiwa sebesar itu tidak ada satupun media yang memberitakannya dan tidak ada satu orang pun dari ribuan manusia yang katanya menghancurkan mobil dia atau setidaknya yang menjadi penonton mengambil handphonenya lalu merekam kejadian yang luar biasa dahsyatnya. Itu sing donga mandi, sing donga gak mandi enten. Kalau donga gak ketok, ternyata ketok terus. Mobil kula niku dikepruki ten Jombang ya, dikepruk, diprovokasi dengan tabrak lari. Jadi uang niku sak desa niku ewonan ya, nggawa kayu, nggawa pentung niku. Aku langsung mocok, gak mandi, gak metu, cepet les kena, gak mandi ya. Oke, kalau nggak mandi, dikeprui. Tapi alhamdulillah, nasyukurbillah, nggak ada luka sama sekali. Terus oleh enten kalimat-kalimat ada fitnah ada ini. Kalau saya bukan kena fitnah lagi, saya sudah dipukul sudah. Dari cerita Gedabrus yang disampaikan oleh Baklawi Mustafa, si keturunan palsu baginda Rasulullah, sebenarnya sangat mudah untuk membaca maksud terselubung dari cerita Gedabrus yang disampaikan olehnya, yakni si Baklawi Mustafa ingin mempengaruhi otak para kiai bahwa dalam hal polemik nasab Habib yang sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun belakangan, sesungguhnya pihak Baklawilah yang menjadi korban dari sebuah kezoliman besar.
dan kelompok yang tidak percaya bahwa golongan mereka adalah keturunan Rasulullah dinarasikan sebagai pihak penjahatnya yang telah melakukan kezoliman terhadap golongan mereka. Bagi para kiai dan para gus yang hati serta pikiran mereka masih ditutup oleh Allah Ta'ala sehingga tidak bisa melihat cahaya kebenaran bahwa kaum Baklawi Yaman bukanlah kaum keturunan Rasulullah, tentu saja akal pikiran mereka tidak akan mampu melihat kebohongan yang sudah keluar dari mulut Baklawi Mustafa, meskipun kebohongan tersebut sesungguhnya sangat mudah dan sederhana terdeteksi oleh akal waras manusia. Apa yang dilakukan oleh Baklawi Mustafa ini sebenarnya sama persis dengan apa yang disampaikan oleh seorang Baklawi ketika menceritakan bahwa ada orang golongan mereka yang bisa memundurkan pesawat yang sudah terbang di udara. Yang bisa-bisanya, kaum Sukibin sekelas kiai pun cuma bisa mingkem 1000 bahasa melihat umatnya ditipu mentah-mentah oleh seekor Baklawi yang dipercaya oleh mereka sebagai keturunan Rasulullah. Kadarane nggih teng Boyolali niku to. Berangkat teng mriku. Subhanallah, niki Habib Ahmad dugi bandara. Pesawat niku mpun ngeten. Sret. Habib Ahmad ngeten. Nek Ahmad Assegaf ora wali, pesawate rak balik. Nek Ahmad membahasakan ya mbak Ahmad bin Abdurrahman Assegaf ora wali, pesawate rak balik. Subhanallah Pak, saksi ini kathah Pak. Pesawat niku mundur Pak. Padona! Tunggu! Lu ora tahu kerungu tuh cerita pesawat mundur. Pesawat maju, mobil mundur. Gitu. Niki pesawatnya mundur Pak. Kejadian yang begitu luar biasa, pesawat yang sudah lepas landas bisa mundur kembali ke bandara. Bisa-bisanya tidak diberitakan oleh media. Pihak bandara pun bisa-bisanya tidak mengetahui fenomena luar biasa tersebut pernah terjadi di tempat mereka. Hal semacam ini jugalah yang disampaikan oleh Baklawi Mustafa di hadapan Gus Baha. Yang mirisnya, Gus Baha malah ikut-ikutan menimpali cerita gedabrus Baklawi Mustafa, seolah-olah dia percaya bahwa yang dialami tuan majikannya itu adalah sebuah kejadian yang benar-benar nyata. Tidak bisakah Gus Baha dan para kiai menggunakan logika yang paling sederhana? Jika Baklawi Mustafa memang benar pernah ditolak ceramah hingga dikepung oleh ribuan orang jumlahnya, sudah pasti kaum Sukibin akan sangat berisik di berbagai sosial media. Kamera handphone mereka juga pasti akan standby merekam peristiwa besar yang menimpa tuan majikannya, lalu menarasikan orang-orang yang mengepung Baklawi Mustafa adalah PKI, Dajjal, dan sebagainya. Begitu juga orang-orang yang mengepung Baklawi Mustafa, mereka tentu tidak akan bungkam dengan aksinya. Mereka pasti akan berpesta pora, merayakan keberhasilannya mengepung seorang keturunan palsu Rasulullah agar tidak bicara gedabrus mempengaruhi saudara sesama pribumi mereka. Pada akhirnya, fakta berkata bahwa tokoh-tokoh besar yang selama ini dianggap paling cerdas dan paling alim di lingkungan Nahdlatul Ulama, sungguh akal pikiran mereka otomatis tidak akan berfungsi lagi kegunaannya jika dihadapkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kaum keturunan Ubaidillah, si cucu palsu baginda Rasulullah.